Hai Ca, kita ngobrolin apa hari ini? Kita bakal ngobrolin tentang toxic relationship sambil bacain cerita-cerita pengalaman toxic relationship dari teman-teman followers Pada Pemuda. For those of you who are new to Pada Ngobrol, hi, welcome. My name is Icha. I'm one of Pada Ngobrol's host, but sadly today I can't accompany my partner Indira and you guys. However, there will be someone special that will be taking over. So, without any further ado, enjoy! Hi everyone. Halo, Halo, welcome back to Pada Ngobrol. I'm your host Indira, and as you've seen from the intro earlier, I'm going to be accompanied here by Goy today. Hi Goy. halo, halo. Gue sekarang gantiin Ica karena Ica berhalangan buat hadir, jadi gue jadi co-hostnya Indira. Oke, Betul. apa Galak amat. langsung kita langsung mulai aja kali ya? Jadi hari ini di episode kelima pada ngobrol ini, we're going to be reading some of your guys' experience tentang toxic relationship. Jadi a couple weeks ago, we sent a forms that you guys filled in, so you can share your stories anonymously. Jadi stories ini bakal anon, we don't know who they're from, but we're going to be reading them and sharing our opinion and thoughts and maybe some advice as well. So yeah, let's start with the introduction to everyone. Hi guys. Halo semuanya. Halo, apa Halo kabar? semua. Apa kabar? Baik, Baik. Pak Guru. Baik. Good. Hai semuanya, nama aku Nabila, aku dari divisi sekretari. Hi everyone, my name is Sashi and I'm from TR. Everyone, aku Syang Diva dari Content Writer Team. Aku 19 tahun. Bahasa Rusianya dikasih tahu dikit dong, Syang. Aduh. Здравствуйте всем, меня зовут Syang Diva. Мне 19 лет. Thank you. Kenalin, aku Sharon and I'm one of the secretary of Pada Pemuda. Oke, hai semua, aku Ula, I'm from the division content writing. And the rest of you is new here, so welcome. I hope you guys have a good time. Maaf banget kalau agak awkward, gue lagi takut banget sekarang because nggak ada Ica. Anyways, gue mau lanjut. Oke, jadi seperti yang udah Indira jelasin tadi kan, kita di sini bakal bahas toxic relationship. Menurut gue nih, topik ini sangat dibicarakan karena di umur-umur kita yang masih tergolong muda ini kan siapa sih yang kayak nggak pernah punya hubungan dan ketika punya hubungan itu mesti kita banyak sering dengar teman-teman kita atau orang-orang lain gitu kan ada yang punya toxic relationship. Nah, di sini kita bakal gali lebih dalam toxic relationship based on pengalaman yang di-submit oleh kalian-kalian di IG kemarin, dan kita bakal tanya ke teman-teman kita di sini gimana tanggapan mereka tentang toxic relationship ini. Ada yang mau mulai duluan nggak kira-kira? Atau Indira dulu sebagai host mau memberikan sepatah dua patah tentang toxic relationship? Gue sih nggak terlalu experience with toxic relationship, let alone a relationship. Gue tuh belum pernah pacaran, jadi I don't know. Tapi I've had friends yang relationshipnya quite scary actually. Jadi ya gimana ya, serem aja sih what people can do gitu, especially kalau misalnya lagi pacaran gitu. Kalau misalnya kalian gimana? What is your definition of a toxic relationship gitu? Anyone would like to answer? Kalau aku ya, menurut aku toxic relationship tuh kayak hubungan yang nggak sehat, terutama kalau misalkan kayak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di hubungan tersebut tuh bisa berdampak buruk untuk individu yang emang lagi terlibat di hubungan tersebut gitu. Jadi misalkan kayak mereka saling tuduh satu sama lain, saling ngarang satu sama lain, dan itu kan jadinya gak enak buat satu sama lain kan, yang bikin jadinya mereka toxic satu sama lain gitu. Lo ini nggak share ada kayak misalnya hal apa yang paling basic yang menurut lo tuh bisa diklasifikasikan menjadi kayak toxic? Kalau aku misalnya, ya, oh ini udah toxic nih. oh iya, kalau gue kayak
dia kontrol apa yang gue pakai sih, karena gue nggak demen dikontrol gitu kan, gue nggak demen kalau misalnya diatur-atur, Iya, dan iya, kalau iya. misalnya dia udah Bener-bener. ngatur pakaian gue kayak siapa lo, woi, lu bukan siapa-siapa gue, kayak cuma pacar gitu loh. Iya, bener-bener. Siapa tahu dia ini personal assistant lu yang milih lo baju. Kalau misalkan emang mau ngelamar nggak Terus apa-apa, boleh. mau nanya dong, menurut kalian kalau udah tuker-tukeran password IG atau password social media apapun itu toxic apa enggak? Gue boleh beropini nggak? Maaf Diva. Boleh. Ini dulu. Jadi gini, gue tuh sebenarnya nggak suka. Ini kayak personal opinion aja sih ya. Tapi I don't like when people gimana ya, like share passwords to their social medias. I don't think it's toxic. Tapi menurut gue itu agak nge-violate privacy-nya orang aja gitu loh. And like I think it indicates that you don't trust your partner. Kayak I mean, social media menurut gue sih kayak agak sepele aja kan, and it's something you have fun with gitu sih. So unless lu emang nggak loyal gitu, nah itu baru ada masalah gitu kan ya. Tapi menurut gue, I don't think it's a good idea to exchange passwords gitu sih. Oke. Terus tadi kayaknya Nabila mau ini deh. Ya, kalau aku sih berangkat dari pengalaman aku sendiri ya. Kalau dulu kan aku kan have a boyfriend tuh yang bener-bener banget tuh pas SMA. Jadi kalau misalkan dulu pas SMA atau ketekan password atau IG itu menurut aku toxic. Tapi pas udah lama-lamaan kita udah kuliah pas segala macam bertambah umur, mungkin makin sadar sih value masing-masing, hubungan tuh kayak gimana, dan hubungan pribadi kita masing-masing gimana. Jadi ketika kita udah sharing IG privacy kita masing-masing, udah nggak ada lagi yang namanya kayak mungkin di kategori toksik ya, karena kita udah masing-masing ngerti gitu satu sama lain batasnya sampai mana, dan hubungannya tuh mau dijalaninnya kayak gimana gitu, walaupun sharing privacy masing-masing gitu. Balik lagi sih ke kitanya masing-masing. Kalau gue sih menurut gue ya, kalau tukeran password IG itu kayak basic banget. Kalau gue tuh kemarin kayak tukeran pin ATM kalau nggak salah. Jadi biar gak mainstream aja, jadi tukeran pin ATM gitu kan, biar bisa gesek satu sama lain. Nggak harus ada. Tapi menurut gue balik lagi ke orang yang ngejalanin itu sendiri. Misalnya kalau mereka berdua udah konsen dan mereka udah willing to tukeran password IG, gak apa-apa. Cuman kan walaupun kita sama-sama udah willing, tapi tetap mesti nggak ada yang bisa jaga lo dari kayak ntar lu malah kepikiran terus lu lihat kayak chat dari ini, aduh kok dia ada ini bla 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 gitu kan. Jadi kayak menurut gue nggak penting sih buat tukeran IG password, dan menurut gue kayak the less I know the better aja menurut gue gitu sih. Terus tadi Lula kayak mau ini deh, mau nanggepin juga deh Bang. Oke, aku juga mau cerita kayak in the first beginning of kayak relationship itu, yang aku tahu it's actually part of a norm gitu, kayak normal aja kalau misalnya mau trading kayak Instagram gitu. And tapi kayak lama-kelama I think itu juga tentang consent juga sih, kalau misalnya boleh atau enggak. But the thing is that I think ada batasnya gitu. If it violates privacy-nya sampai kayak ngeliat through chat atau apa, I think that's just like a big red flags. Tapi kalau misalnya tentang kayak tukeran IG atau kayak IG password, I think if it's in the purpose of like kayak ya fun aja, chill aja gitu, not for like reassurance gitu, I think that'd be okay, in my opinion. Tapi kayak balik lagi ke the value of tukeran IG password tuh kayak buat apa gitu, dia nggak sih, kayak kalau sudah untuk fun kayak nggak percuma juga buat lo lakuin gitu. Kayak kalau menurut gue, kalau lo udah minta tukeran IG password gitu ataupun bilangnya kayak ini untuk fun atau bla 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 kan, tapi mesti orang mikirnya lain. Kayak menurut gue sendiri pun kalau tukeran IG password tuh kayak seakan-akan kayak lo nggak percaya sama hubungan lo sendiri yang lo jalanin gitu. Yeah, exactly. Ya, gue juga setuju. I just don't. Ya terserah kalian sih, cuman I don't really understand why gitu aja sih. You can just start reading the stories. Oke, jadi story pertama ini tentang, sebentar. Oke, kayaknya dari POV. Jadi she said, I used to date this guy from my class for about 1.5 years. It was already rocky from the start because he still had a girlfriend and he started flirting with me.
eventually he broke up with her, and when he wanted to confess to me, keep in mind this was my first relationship, jadi nggak terlalu ngerti and just went along with it. Long story short, the whole relationship was confusing karena nggak bisa segampang itu mutusin dia. Kalau dia buat kesalahan, he'd manipulate me and twist my mind into thinking it was my fault. And also manipulate my friends sampai mereka ngira I'm always the problem in the relationship, sampai I lost some of my friends because of him. He always made me think I was crazy or lebay every time I tried to explain when he's wrong. He always played the victim when I tried to do the same thing to him. And ditambah lagi teman-temannya dia nggak terlalu suka dia pacaran sama gue, jadinya sering mereka kata-katain gue di belakang, and he just laughed it off with them. Jarang banget gue dibela sama dia, pokoknya messy banget, and sering banget putus nyambung, but I always went back to him because I felt like I had nothing else other than him. After many nights of tears, we finally broke up for good. Hampir balikan lagi, to be honest, but I was done. I literally had enough. Haha, gitu. Gue justru fokusnya tuh di bagian ini, kayak teman-temannya pada nggak suka sama gue. Kayak, lo nyadar nggak sih gimana orang-orang tuh di eksternal lo, kayak di sekitar lo, itu tuh berpengaruh gede banget buat hubungan lo gitu. Kayak, mungkin kita sebagai cewek ya, kalau gue sebagai cewek, gue mikir, gue kadang suka takut kalau cowok-cowok gue nongkrong sama teman-teman dia, karena ada aja omongan kayak, cewek lo ini yang sekarang kayak gini, cakepan yang kemarin. Lo sadar nggak sih kayak gitu? Dan itu tuh kayak bikin nyulut api-api kayak, oh iya juga ya, iya juga, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing gitu loh. Sebenarnya tuh emang perlu nggak perlu sih social validation, cuman yang paling penting tuh self validation nggak sih? Kayak lo kalau udah siap untuk pacaran tuh ya lo emang udah siap secara mental dan fisik lo sendiri gitu. Dan menurut gue kalau lo pacaran tuh berarti lo udah siap dijudge, ya nggak sih? Karena orang-orang mesti bakal ngejam. Dia bilang kayak akhirnya dia pernah putus nyambung gitu kan, terus dia balik karena dia mikir kayak dia had nothing else other than him gitu kan. Itu menurut gue tuh itu gara-gara mindset nggak sih? Menurut gue gara-gara mindset sih, karena otak kita itu, gue pernah lihat di mana tuh otak kita tuh nggak bisa mencerna kata-kata no, paham nggak? Paham. Kalau misalnya kita lagi nyetir nih, terus kita bilang jangan hindari obstacles-nya ya. Otomatis otak kita mikirnya buat ngeliat obstacles-nya mulu kan. Terus akhirnya kita nabrak. Bener banget sih, tadi gue setuju banget kata gue, kayak menurut gue semuanya itu bergantung pada mindset lo, dan lo harus berani untuk keluar dari situ. Dan so I'm gonna read you guys how this person coped with the relationship and how they broke up. Jadi dia bilang, as I said before, susah banget for me to move on, that's why selalu balikan mulu. But this time I really wanted to try untuk putus. So I think I kind of ghosted him for about 3 months, where kalau dia chat gue nggak jawab atau jawabnya lama and singkat aja. And I tried to heal myself, spend time with myself. And karena lagi era pandemi, so there was really nothing I could do selain watch TV, cook some food, dan lain-lain. And it didn't make me feel, it didn't make the feeling go away 100%, but with time it did. Pokoknya self healing aja, jangan cepet-cepet cari rebound or something if you want to move on 100%, even though it takes time, but it's the best way to do it gitu. Do you guys agree with yang kayak self healing gitu? Menurut gue sih ya, I think getting in touch with yourself again after a relationship that can be traumatic itu the most important thing gitu sih. Karena you lose yourself, gitu kan. Kalian tuh tipe self healingnya gimana? Kalau gue ketemu teman-teman gue, kalau kalian gimana self healingnya? Kalau gue biasa kayak fokus ke diri sendiri sih. Bahkan kayak pisahin waktu untuk gue lebih ngelakuin hal-hal yang bisa manjain. Gue entah kenapa gue mikirnya kayak itu kayak maksain diri lo buat cari sesuatu, hindarin lo dari mikirin itu. Padahal menurut gue untuk biar kita move on 100%, kita tuh emang harus terima rasa yang sakit dulu. Benar. Biar kita cope sama rasa sakit yang kita ingin, baru kita bisa kayak sadar, oh ternyata ini yang salah nih, baru kita di itu sampai cari yang positif. Gue jujur kemarin habis putus kayak dari 1,5 tahun pacaran, itu kayak seminggu setelah putus tuh gue full kayak gue ngedesain, gue bikin Gundam, gue bla bla bla. Terus abis masa itu udah kelar, gue baru ngerasa nih kok gue kayak maksain banget gitu ya, paham gak sih? Jadi kayak
lu maksain, lu kayak nyadarnya tuh telat gitu loh, apa yang salah gitu loh. Jadi kayak Iya. menurut gue tuh take your time aja, kayak nggak, lu nggak habis putus lu nggak harus kayak gue harus cari yang positif, gue kayak ya udah pelan-pelan aja, kayak sedapatnya aja gitu. Yeah, exactly. I think the key to self-healing itu to first and foremost nge-validate your own feelings. Jangan dicuekin, kalau nggak nanti kayak you're gonna... Dan pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi di story yang kedua ini, 2 tahun di relationship, she always control what I would wear, who I would walk to, and where would I go with, whom I was with. Whether gue jalan sama sepupu gue or temen cowok gue, I had to ask her everything. Gue nggak boleh punya girl best friend juga. Padahal she had all my passwords, tapi tetap cemburuan, even sama sepupu-sepupu cewek gue. Dan dia ketahuan sama gue, FaceTime sama cowok lain, dan ngerespon cowok-cowok di DM. And pas ketahuan, she said that dia mau punya temen cowok biar bisa cerita soal gue. Dari kejadian itu, Double standard. gue nggak pernah bisa setia sama cewek. And satu kejadian lagi, tapi terlalu spesifik ke arah dia kalau gue ceritain, dan juga dia temenan sama salah satu anak pada pemuda, jadi terlalu risky, but I kinda enjoy it though. We love the toxicity, bro, no cap. Nah, terus dia bilang, and at the end of the sentences ya, we love the toxicity, bro, no cap. Toxicity. Kayak dia akhirnya jadi kayak toxicity, ya punya itulah. Terus dia bilang dia akhirnya jadi keras. Toxic juga nggak sih? Dia bilang nggak bisa pernah setia sama cewek. Kalian gimana? Kalau menurut aku ya, kayak itu kayak berarti ceweknya tuh nggak percaya sama cowoknya gitu loh. Kalau misalkan kayak mau ngapain aja diatur, mau ngapa-ngapain aja kayak harus bilang. Menurut aku kayak kalau misalkan mau masuk ke hubungan, berarti ya mereka harus trust sama satu sama lain dong. Dengan bukti mereka, dengan bukti ceweknya ngatur, masih udah punya password, terus masih kayak nggak boleh punya teman cewek lain, itu berarti ceweknya nggak percaya sama cowoknya. Tapi di satu lain, ceweknya juga malah kayak kayak gitu sama cowok lain. Menurut aku itu kayak nggak fair sih sama cowoknya. Yang bikin kayak cowoknya kayak, ya gue nggak boleh tapi kok lu gitu ke diri lu sendiri gitu gak sih? Jadi kayak double standard banget gitu. Nggak bagus banget sih itu. Makanya kayak toxic jadinya jatuhnya. Yeah, I think... Terus tadi dia bilang, but I kinda enjoy it. Maksudnya apa ya? Kayaknya Mungkin gini dia suka kan, kan gitu. ya ada beberapa orang yang kayak suka gitu loh dijelesin, jadi kayak merasa oh my god gitu. Tapi Ya. menurut gue kayak gimana ya, efek gimana toxic relationship itu kayak bisa ngemantul satu sama lain gitu loh, because you're treated unfairly in a relationship, lu juga jadi kayak gitu ke orang lain atau to the same person gitu. So I think some people can like weirdly suka toxic relationship, tapi menurut gue itu agak stem from trauma atau past experience yang mungkin similar gitu sih. I think itu very dangerous and honestly cukup serem gitu sih. Itu kalau gitu ini nggak sih, dia kayak balik lagi ke diri lo sendiri nggak sih, kalau habis punya hubungan yang toxic, terus kalau kayak kinda ketular gitu, kayak kalau lo ketular berarti kayak bisa dianggap kayak gimana ya, kalau gue sih dari pengalaman gue pribadi, gue habis digini-giniin bla 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 gitu, terus cenderung buat ngelakuin hal yang sama ke next relationship gitu kan. Itu tergantung sama self apa ya, kayak pegangan diri gue sendiri gitu loh. Kayak misalnya kan, kalau lo emang bukan orang yang seperti itu, ya lo nggak bakal ketular juga gitu loh, karena lo punya self apa, pedoman diri yang kuat gitu loh, prinsip yang kuat gitu, jadi lo nggak bakal ketular. Kalau ketular ya berarti ya. Tapi that could be a coping mechanism for you loh, kayak sort of treating other people like that from your past experience, itu bisa a way that you cope with it gitu, which is not the right thing. Makanya itu agak bisa berbahaya gitu. Tapi orang-orang kadang-kadang nggak bisa nge-handle all of that, jadi that's how they cope with it gitu. That's possible. Kasian sama
orang yang bakal sama lu selanjutnya gitu loh. Kayak mereka tuh emang yang siapa tuh yang bener-bener baik, terus malah lu gituin kan kayak ya kayak ntar dia begitu ke kayak setelah-setelahnya kayak semuanya muter. Jadi dunia ini isinya orang toksik semua. Terus gimana dong? Ya, nggak Iya gitu kan? juga. Karena udah di-normalize gitu nggak sih? Jadi kayak kalau menurut Iya. gue tuh karena mungkin pas awal tuh kayak yang satu ini tuh mendominasi terus gitu loh. Terus nanti ketika terlalu dominan, jadi yang satunya tuh harus ngikutin terus yang satu lagi tuh mau apa. Dan kayak walaupun udah ditolak kayak gue nggak mau kayak gini, tapi yang satu lagi tuh udah kayak maksa terus. Terus akhirnya lo tuh kayak karena ngikutin dia terus, lo kehilangan prinsip lo yang tadi lo pegang itu yang kata gue itu. Nah, ketika lo kehilangan prinsip lo itu, lo jadi nge-normalize toxic relationship itu. Dan jadi ya lo juga jadi toxic juga kemungkinan ya. Tapi semoga sih kalau emang lo pegang prinsip itu dan bisa bebas dari toxic relationship itu menurut gue bisa sih. Gak jadi. I wanna say. Bener. Mungkin langsung gue bacain ke how he cope with the problem gitu ya. Dia bilang kayak, dude, trust me, lu nggak bakal bisa pergi kalau lu belum capek, karena bakal penasaran terus. Jadi puas-puasin aja sampai capek dan sadar kalau lu worth it lebih dari itu. Itu kayak persis yang pertama yang kita omongin tadi kan. Nah, itu Kita emang my harus benar-benar capek. tapi kan tadi gue bilang kayak menurut gue this sort of statement can be controversial karena gue sih lebih mikirin kayak kalau lu terusin even though you know it's not good for you tapi lu nggak mau putus sampai capek, it can be so very damaging gitu loh, dan damage-nya itu long term gitu, kayak to your future partner, jadi muter lagi gitu. Yang itu yang gue paling takut sih, kayak kalau misalnya lu udah tahu ada side-nya tapi lu belum capek, ya mau gimana, tapi it's just very self damaging, and I feel like it comes back to self worth, like do you want to be treated like this until you're sick of it atau enggak gitu. Kasihan aja sih gitu, kalau misalnya ada option untuk leave ya kenapa nggak leave gitu. Terus kita mau cerita yang lain, ini cerita terakhir nih dan yang paling panjang. Kalian siapin ini ya, pendengaran yang baik karena ini cerita panjang nih. Jadi aku female pacaran sama cowok. Ini kita panggil aja B. Kita pacaran dari tahun 2020 sampai 2021. Sebelum kita pacaran, kita PDKT selama 4 bulan dari Desember 2019. Dia itu kakak kelasku. Tapi karena kita sama-sama nyambung kalau ngobrol, jadi pas PDKT itu bisa dibilang lancar dan asik. Tapi dari awal kita PDKT, aku udah sempat nemuin tendensi untuk mengarah ke hubungan posesif dari dia. Contohnya waktu itu pas kita masih PDKT, ada satu cowok lagi, kita sebut A, itu teman dekat aku, yang juga suka sama aku. So, long story short, si B found out tentang A. Dia mau jokin A, bersama beberapa temannya mengintegrasi si A ini. Menurutku ini sedikit mengarah ke perpeloncoan ya. He used his status, dia sebagai senior, dan dia yang populer, dan dia yang suka disebut sebagai pentolan, bikin dia pede. Pas kita pacaran, it started out so cute and innocent, tapi lama-kelamaan berubah semuanya. Awalnya dia cemburu, masih dalam batas normal, tapi lama-lama aku bahkan gak bisa berinteraksi pada umumnya dengan teman lawan jenis karena dia akan marah dan melampiaskan kemarahannya melalui kekerasan fisik pada teman laki-lakiku. Ada satu saat yang membuat aku sadar bahwa dia sudah sangat berlebihan dan posesif, yaitu saat teman laki-lakiku menyapaku ketika lewat di lorong sekolah. Dan dia bereaksi seakan-akan teman laki-laki baru saja menggodaku. Ada satu lagi kejadian di mana dia memukuli teman laki-lakiku karena aku foto bersama dia, tetapi aku akui itu sepenuhnya salahku. Dia suka dengan bercandaannya meminta foto, if you know what I mean. Oh, ya. Yeah. Dan aku sudah seringkali menegaskan ke dia bahwa aku tidak tertarik dan tidak mau mengirim hal-hal seperti itu kepadanya.
Tetapi pada April Fools dia menekanku untuk memberikan foto kepadanya. Ketika aku marah, dia beralasan bahwa itu adalah prank April Fools. Kelakuannya jujur membuat aku selalu tegang dan tidak bisa sepenuhnya nyaman dengannya. Dia juga orang yang cukup temperamental dan pernah tidak sengaja melukaiku secara fisik. Pada akhirnya aku rasa dia tidak puas dengan hubungan kita, dengan aku yang jarang keluar rumah karena pandemi, dan akhirnya kita putus. Sekarang dia kadang masih suka menghubungi aku, tapi aku perlakukannya selayaknya dia temanku pada umumnya gitu. The end of the story, ada this thing yang dia bilang, kayak satu hal yang aku sangat salut dari dirinya adalah dia sangat loyal kepadaku dan tidak pernah sedikit pun melirik perempuan lain sama kita berpacaran. Itu menurut gue agak gimana gitu, because like I mean relationshipnya as you can tell nggak sehat, tapi at the same time dia masih ngelihat hal-hal positif dari relationship itu, yang hal satunya itu loyal. Tapi menurut gue itu juga salah satu kayak a toxic trait yang kayak nge-cover the bad things that person has done gitu sih. What do you think? Karena gue agak mixed feelings gitu. Kalau menurut gue kayak dia itu kayak gitu, dia loyal dan dia tuh kayak obses gak sih, kayak dengan cara dia dikit-dikit marah, terus ada cowok yang kayak negor dong dia marah tuh berarti dia obses sama ceweknya sampai segitunya. Jadi menurut aku dia nggak loyal, tapi karena dia obses jadi dia nggak mau apa-apa mau sama cewek lain gitu, ya nggak sih? Kayak dengan bukti dia dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit pakai main fisik, ya itu berarti dia obses sampai kayak segitunya, biar kayak lo nggak diambil sama cowok lain, padahal cuma kayak tegur-teguran atau kenalan, dan itu nggak baik aja sih. Jadinya kayak terlalu tutupin toksiknya gitu. Terus gue bingung kayak kenapa? Karena kayak sejujurnya di society kita sekarang tuh cewek dianggap harga dirinya ada apa enggak tuh dari badan enggak sih? Jadi kayak ini kayak pahit banget ya, tapi kayak orang-orang tuh ngeliat kayak oh ya udah cewek dari badan, dari virginity dia gitu. Jadi kayak cowok-cowok tuh ngandelin itu banget buat jadi revenge gitu loh. Kayak lo putus sama gue, orang-orang tahu lo udah gak ada harga diri gitu. Pahitnya ya. Tapi kadang at some cases tuh juga ada cewek-cewek yang malah nggak mau cowok-cowoknya tuh, ngerti nggak sih, kayak ya nggak tahu ya, mungkin kayak gue sebagai orang yang udah lumayan gede lah, udah dewasa lah, udah masuk usia dewasa, kayak gue tahu gimana orang-orang tuh butuh kayak gitu. Dan beberapa cowok-cowok akhirnya mikir karena ya mereka nggak mau nyakitin ceweknya, nggak mau ngotorin ceweknya, ya mereka kan mau gitu loh. Kayak cewek-cewek ngomong kamu ngeliat badan cewek lain gitu-gitu, jadi kayak nggak tahu ya, kadang depend on the cases juga sih. Counts as cheating kan katanya. The way I cope with the relationship is to stand up for myself. Aku akan stand up for myself kalau aku ngerasa aku nggak suka dengan perilakunya, mungkin dengan gitu dia tidak pernah menyentuhku secara kasar atau tidak atau tidak. Karena aku selalu berani untuk stand up for myself, tetapi dengan begitu dia melampiaskannya ke teman-temanku, yang membuat aku sempat lost contact dengan mereka. Tapi aku memberanikan diri untuk menghubungi mereka lagi, dan mereka selalu memberikan aku semangat juga ketika aku ada masalah dengan mantan pacarku. So basically what I did is gak invalidate my own feelings dan tetap berpendidikan teguh. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang bisa menjadi support systemku. Dia bagus buat dia bisa keluar dari hubungan yang toksik. Jadi itu cerita-cerita yang kita pilih untuk kita ulik dan ambil pelajaran di podcast pada ngobrol kali ini yang bertemakan toxic relationship. Lula punya pendapat yang menurutku penting untuk disampaikan, karena itu bisa jadi nambah perspektif kita akan toxic relationship. Oke, silakan Lula. Ya, benar-benar. Kayak in my opinion, and to be honest, kayak in some cases or two, kayak I also have experienced kayak toxic relationship. Tapi the thing is that I don't blame myself because I didn't
leave this person, tapi instead like I choose to fix it instead, and which is good karena it's improving. Jadi I think my message itu, even if you decided to stay in a toxic relationship, it doesn't mean you're weak. I think it also means that you're strong. Karena don't think that you're stupid for loving them gitu. You were actually brave, and even though you saw all the red flags, tapi despite all that, you try to love someone even though they're broken. And I think it's a really huge step, and it's a brave step even if you try to heal them anyway. Kayak gitu. Berarti kasih sayangnya sincere. Yeah, jadi it's not that you're weak for not realizing how toxic your relationship is, tapi you're actually brave for trying to fix that person, and it means that you have a bigger heart and you love harder than most people. Aku setuju sih sama Ula. Karena menurut aku di dalam hubungan itu ya based on my experience juga, aku kan hubungan tuh kan 5 tahun itu, even pun yang nggak lama juga tuh pasti punya ups and down-nya kan. Dan down-nya tuh pasti kan banyak banget toxic relationship yang kita ngelakuin apa aja itu bisa dimasukin dikategorikan toxic. Tapi kalau misalkan kita udah yakin maksudnya yakin tuh dalam segala hal, kalau kamu ngelihat kamu bisa berkembang sama dia, kamu bisa ngelihat value kamu juga bisa bertambah sama dia, ya kenapa nggak diperjuangkan gitu. Even kayak misalkan teman-teman kalian juga kan, kalau misalnya ada yang bilang tapi kan dia udah kayak gini-gini sama lo, atau lo kan udah ngerasain kayak gini, tapi kan yang rasa hubungan kalian tuh patut diperjuangkan ya kalian sendiri. Jadi ya udah, trust your heart aja kemana maunya. Menurutku gitu sih. Yeah, and be grateful for yourself. Karena in a relationship, you also invest yourself for that other person kan. Jadi even though what happens in the end, you also have to be grateful for like the things you've been through. And it's not wrong for noticing the green flags, tapi also just a reminder, yeah, you know your own limits. Okay, I think that wraps up today's episode. Thank you so much, Nabila, Sashi, Sharon, Shandifa, and Ula. And thank you for Goy untuk co-host today's episode. Yeah. Semoga kalian had a very fruitful discussion, and semoga kalian yang lagi nonton atau yang lagi dengerin di Spotify can take a lesson or two dari this podcast gitu. Oh iya, dan to be clear aja, kayak yang kita omongin tadi itu emang perspektif kita ya mengenai masalah ini. Cuman ini semoga bisa nambah perspektif kalian aja gitu kan, untuk menilai sesuatu atau tentang toxic relationship. Ini don't forget, if you have any more questions about pada ngobrol or any ideas of topics to be discussed, or who you would like us to feature in the future, feel free to DM us on Pada Pemuda account, or leave a comment below, and we will be actively updating as well. So don't forget to give it a follow, and semoga kalian having a good time dengerinnya ya. See you in the next episode. See you. Bye-bye. Bye-bye. Me and Indira close the door. 3, 2, 1, close the door. Close the door. Yeah. Yes.